Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Tripartuti selaku koordinator seminar proposal. Terima kasih untuk Bapak Ali Alhamidi selaku dosen pembimbing. Dan juga terima kasih untuk teman-teman sekalian karena telah meminta waktunya. Di sini saya Mesya Putri Harani dengan NPM 333417020 akan presentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Holding Time Perlakuan Cryogenik dan Temperatur Tempering pada Code Workflow Steel SKD 11 terhadap sifat mekanik, struktur mikro, dan perubahan fasa. Adapun outline yang akan saya gunakan ke depannya yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Pertama, pendahuluan. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian saya yaitu ada Tool sendiri adalah baja berbasis besi yang berbeda dari baja karbon dan terkandung unsur paduan, di mana tool sendiri ini digunakan di berbagai industri manufaktur untuk membuat perkakas atau tools dengan melalui proses forming maupun work. Adapun menurut Global Tool Steel Market, penggunaan tool steel ini sendiri itu akan meningkat setiap tahunnya, terutama di wilayah Asia Pasifik yang diperkirakan akan menjadi wilayah yang paling banyak menggunakan tool steel. Hal tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya industrialisasi di negara-negara seperti Indonesia, Cina, India, maupun yang lainnya. Tool steel sendiri itu ada beberapa jenis yang dapat dikarakteristikan berdasarkan paduannya dan juga aplikasinya. Di mana pada penelitian saya kali ini itu menggunakan jenis high carbon high chromium cold tool steel yang disimbolkan dengan huruf D. Di mana salah satu jenis yang paling populer pada high carbon high chromium cold tool steel ini itu adalah baja SKD 11 berdasarkan penamaan JIS atau Japanese Industrial Standard dan D2 berdasarkan penamaan standar IC. Biasanya baja SKD 11 ini diaplikasikan untuk mesin cutting, mesin punching, stamping tools, maupun pada mesin shear blades. Karena aplikasinya tersebut, sehingga baja SKD 11 didesain agar memiliki kekerasan yang tinggi, kemudian ketahanan aus yang tinggi, stabilitas dimensi yang baik, serta memiliki kekuatan tekan yang tinggi. Sifat mekanik dari SKD 11 tersebut, maka dilakukan proses heat treatment, di mana proses heat treatment pada tool steel sendiri secara konvensional itu terdiri dari oxidizing, kemudian quenching, dan juga tempering. Di mana pada quenching itu baja akan meningkat kekerasannya karena adanya transformasi fasa austenit menjadi fasa matensir. Namun, pada tool steel sendiri itu memiliki kandungan karbon dan juga unsur paduan di dalam baja yang cukup tinggi, sehingga temperatur matensir setara dan matensir finishing ini menjadi lebih rendah. Hal tersebut sehingga menyebabkan banyaknya fasa austenit yang masih tertinggal di dalam baja setelah proses quenching, dan yang biasanya dikenal sebagai austenit sisa atau return austenit. Austenit sisa ini tidak diinginkan pada baja karena akan mengurangi kekerasan dan juga mengurangi durability pada baja itu sendiri. Sehingga sebelum digunakan, tool steel harus dihilangkan dulu austenit sisanya. Menurut Ugandar pada tahun 2002, return austenit atau austenit sisa ini dapat dihilangkan menggunakan proses tempering. Namun proses tempering yang dilakukan namun proses tempering ini tidak dapat menghilangkan secara keseluruhan austenit sisa walaupun sudah dilakukan double tempering. Sehingga satu-satunya cara yang dapat menghilangkan return austenit atau austenit sisa ini yaitu adalah menggunakan proses cryogenic treatment. Pada proses cryogenic treatment, baja akan didinginkan di temperatur kurang dari 6 derajat Celcius yang kemudian ditahan pada periode waktu tertentu. Kemudian setelah periode waktu tahan tersebut selesai, maka baja akan dikeluarkan dan didiamkan di udara. Adapun dari latar belakang tersebut, sehingga didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh holding time proses cryogenic treatment terhadap baja cold workflow steel SKD 11, bagaimana pengaruh temperatur proses tempering setelah cryogenic treatment terhadap sifat mekanik, struktur mikro, dan perubahan fasa. Adapun tujuan penelitian yang akan saya lakukan yaitu adalah untuk mempelajari pengaruh proses cryogenic treatment dengan variasi holding time terhadap sifat mekanik, struktur mikro, serta perubahan fasa baja SKD 11 serta menentukan holding time yang optimal untuk baja tersebut, serta untuk mempelajari pengaruh variasi temperatur proses tempering setelah proses cryogenic treatment terhadap sifat mekanik, struktur mikro, serta perubahan fasa baja SKD 11 serta menentukan temperatur yang optimal untuk baja tersebut. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu semakin meningkatnya holding time proses cryogenic treatment, maka akan semakin meningkat sifat mekanik baja. Dan semakin meningkatnya temperatur proses tempering akan menurunkan kegetasan baja dan menurunkan kekerasan dari baja tersebut.
Setelah itu ada tinjauan di mana fuel cell sendiri ini adalah baja paduan berbasis besi yang berbeda dari baja karbon karena terkandung unsur paduan di dalamnya, di mana unsur paduan tersebut adalah kromium, molybdenum, kemudian tungsten, mangan, vanadium dengan kadar yang cukup tinggi. Karena hal tersebut, maka fuel cell sendiri ini melalui perlakuan yang khusus, di mana fuel cell sendiri ini didesain untuk memiliki ketahanan aus yang tinggi serta kekerasan yang tinggi, sehingga biasanya dilakukan proses heat treatment untuk meningkatkan sifat mekanik dari fuel cell itu sendiri. Fuel cell ini sendiri digunakan secara luas di industri manufaktur, biasanya itu digunakan untuk dies, molds, cutting tools, maupun untuk yang lainnya. Pada pilihan kali ini saya menggunakan jenis cold work tool steel, di mana cold work tool steel itu sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu ada series W atau water hardening tool steel, di mana pada baja series W ini itu mengandung unsur karbon dari 0,6 hingga 1,1%, di mana pada series W ini baja setelah proses galvanizing akan didinginkan secara cepat menggunakan media pendingin berupa air. Kemudian ada series oil hardening tool steel, di mana berbeda dengan series W, baja series O ini itu setelah proses galvanizing akan didinginkan secara cepat menggunakan media berupa, maka hardenability dari baja tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan baja series W. Kemudian ada series A atau air hardening medium alloy tool steel, di mana baja series A ini setelah proses galvanizing akan didinginkan di udara terbuka. Kemudian ada baja series D, yaitu high carbon high chromium steel. Berdasarkan penamaannya, dapat diketahui bahwa baja ini itu memiliki kandungan karbon dan juga kandungan kromium yang cukup tinggi, di mana baja ini memiliki kandungan karbon kurang lebih 1,5% dan juga kromium kurang lebih 12%. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan jenis cold work steel series D yang cukup populer di antara jenis yang lainnya, yaitu adalah baja SKD11 berdasarkan penamaan JIS ataupun D2 berdasarkan penamaan Nike, di mana baja tersebut memiliki posisi kimia yang dapat dilihat pada tabel. Pada tabel dapat dilihat bahwa kandungan karbon pada baja tersebut itu cukup tinggi sehingga dapat dikategorikan sebagai baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi sendiri itu memiliki kekerasan yang tinggi serta ketahanan aus yang tinggi sehingga cocok digunakan untuk tool steel dan juga die steel. Karena di sini saya menjelaskan tentang baja paduan, sehingga saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh paduan pada baja. Di mana di sini ada karbon. Karbon sendiri itu adalah unsur paduan utama yang dimiliki baja, di mana semakin meningkatnya unsur karbon dalam baja akan meningkatkan kekerasan, kekuatan tarik, serta kebentuk kerasan atau hardenability baja. Namun semakin meningkatnya unsur karbon dalam baja akan menurunkan keulatan serta kemampulasan, di mana kromium di sini itu berpengaruh terhadap temperatur untuk terbentuknya daerah untuk mencapai daerah austenit pada baja dengan kandungan karbon tertentu. Selain itu, penambahan kromium pada baja itu dapat mempengaruhi diagram TTT atau temperature transformation. Selain kromium, penambahan tungsten, vanadium, dan molybdenum juga berpengaruh, di mana saat penambahan unsur paduan tersebut, NOS pada diagram TTT itu akan semakin ke kanan, sehingga akan memperlambat transformasi arsenit menjadi pelit. Sehingga material yang dilakukan pendinginan secara cepat akan mempermudah terbentuknya fase matensit. Kemudian ada molybdenum, di mana sama seperti kromium, penambahan molybdenum ke dalam baja juga akan mempengaruhi temperatur untuk mencapai daerah austenit. Kemudian di sini ada proses heat treatment tool steel, di mana sudah dijelaskan bahwa tool steel itu harus memiliki sifat kekerasan dan ketahanan aus yang tinggi, sehingga dia untuk mencapai sifatnya tersebut maka dilakukan perlakuan khusus, yaitu melalui proses perlakuan panas atau heat treatment, di mana proses perlakuan panas itu adalah proses untuk mengubah sifat mekanik dari satu baja dengan mengubah struktur mikronya dengan memanaskannya dan mendinginkannya dengan kecepatan pendinginan tertentu. Di mana pada tool sendiri itu proses heat treatment terdiri dari 3 tahap, ada austenizing, kemudian quenching, dan juga tempering. Di mana austenizing itu adalah proses kritis yang harus dilakukan pada selama proses heat treatment flow steel, di mana proses austenizing ini itu adalah dengan memanaskan baja sampai hingga temperatur austenitnya. Itu ada proses quenching, di mana proses quenching ini adalah proses pendinginan secara cepat. Pada proses ini karbon yang dihasilkan itu cukup banyak dibandingkan jika didinginkan secara lambat, karena atom karbon itu tidak sempat untuk berdifusi keluar sehingga tertahan di dalam struktur kristal dan menghasilkan struktur tetragonal. Kemudian kekerasan dari baja tersebut akan meningkat.
di mana proses quenching itu sendiri dapat menggunakan media berupa gas ataupun liquid, di mana pada media berupa gasnya tersebut itu menggunakan gas inert. Proses quenching akan terjadi transformasi fasa austenite menjadi fasa martensit, di mana fasa martensit yang terbentuk itu dapat berupa late martensit atau flat martensit, di mana late martensit di sini itu terbentuk biasanya pada baja karbon rendah, yaitu antara 0 hingga 0,6% karbon, ataupun flat martensit yang terbentuk di baja karbon medium atau baja karbon tinggi yang memiliki kandungan karbon itu di atas 0,6%. Pada late martensit ini, martensit itu dapat berupa blok dan juga paket. Kemudian ada proses tempering, di mana setelah proses hardening, yaitu yang terdiri dari austenizing dan quenching, biasanya akan timbul internal stress yang akan dapat dihilangkan dengan proses tempering. Dapat dilihat terdapat pengaruh temperatur tempering pada baja SKD11, di mana setelah temperatur 501 derajat Celcius, itu kekerasan dari baja tersebut akan semakin menurun. Begitu juga untuk waktu tahan dari proses tempering, itu semakin lama waktu penahanannya juga akan menurunkan kekerasan dari baja SKD11. Kemudian ada cryogenic treatment. Proses cryogenic treatment itu sendiri adalah proses tambahan dari proses konvensional heat treatment, di mana proses cryogenic treatment ini dilakukan sebelum tempering dan setelah quenching. Proses cryogenic treatment ini biasanya akan menghasilkan baja yang getas atau yang brittle, sehingga perlu dilakukan proses tempering. Cryogenic fluid yang sering digunakan itu adalah nitrogen. Nitrogen itu memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan cryogenic fluid yang lainnya. Di antaranya itu dengan menggunakan nitrogen cair, pengaplikasian cryogenic treatment itu dapat diaplikasikan di kisaran waktu temperatur yang luas, sehingga baja yang didinginkan di cryogenic treatment menggunakan nitrogen cair dapat didinginkan dengan temperatur yang diinginkan, serta sistem atau alat dari cryogenic treatment menggunakan nitrogen cair juga lebih murah dibandingkan dengan cryogenic fluid yang lainnya. Cryogenic itu sendiri dapat dibedakan menjadi shallow cryogenic treatment maupun deep cryogenic treatment, di mana pada dasarnya saat proses quenching akan terjadi transformasi fasa austenite menjadi fasa martensit. Pada dasarnya martensit di sini martensit akan terbentuk saat martensit star dan akan semakin meningkat atau semakin banyak hingga berhenti pada martensit finish. Pada closed steel yang memiliki kandungan karbon dan kepaduan yang tinggi, itu akan menurunkan martensit finish dan martensit star, sehingga tertinggal austenite pada baja tersebut yang biasanya dikenal sebagai austenite sisa atau written austenite. Pada dasarnya, written austenite ini tidak diinginkan karena dapat menurunkan kekerasan, ketahanan aus, dan kemudian stabilitas dimensi, dan juga dapat menurunkan durability dari baja. Semakin meningkatnya kandungan karbon, maka jumlah dari written austenite yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Kemudian di sini ada pengaruh holding time, proses cryogenic treatment pada baja. Semakin lama holding time, maka akan semakin meningkat kekerasannya. Namun tekanan ausnya itu akan semakin rendah. Setelah itu adalah metodologi penelitian. Di sini terdapat diagram alir penelitian yang akan saya lakukan. Pertama itu menyiapkan sampel full steel SKD11, setelah itu dipreparasi sampel hingga dihasilkan ukuran 20 x 20 x 80 mm, kemudian sampel dikarakterisasi menggunakan SRB. Setelah itu dilakukan proses austenisasi pada temperatur 1040 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Kemudian di quenching menggunakan media pendingin berupa gas nitrogen yang bertekanan 3 bar. Kemudian dilakukan proses cryogenic treatment dengan media liquid nitrogen pada temperatur minus 80 derajat Celcius dengan variasi waktu 1, 3, dan 5 jam. Kemudian dilakukan proses tempering dengan variasi temperatur 480, 510, dan 540 derajat Celcius dalam waktu 2 jam. Setelah itu, sampel dilakukan pengujian impak, pengujian kekerasan, serta metalografi, di mana pengujian impak dan pengujian kekerasan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap sifat mekanik. Setelah proses cryogenic treatment, kemudian dilakukan proses metalografi untuk melihat adanya perubahan struktur mikro setelah proses cryogenic treatment. Setelah itu dilakukan karakterisasi sampel dengan SRD setelah proses metalografi.
Adapun alat yang akan saya gunakan selama penelitian itu adalah vacuum furnace, mesin cutting, mesin uji kekerasan, mesin uji impact, alat uji XRD, mesin grinding, polishing, dan mikroskop optik. Kemudian ada bahannya itu adalah sampel tools gas seri 11, gas nitrogen, liquid nitrogen, kertas amplas, pasta alumina, dan larutan nikel 3%. Adapun adalah dasar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.